Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca adalah suatu kebiasaan baik yang mampu menjadikan bangsa ini maju. Hal tersebut harusnya menjadi tekad kuat untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, terutama kaum muda. Oleh karena itu dibutuhkan kegigihan, keuletan, serta kerja keras agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju. Bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syirajuddin Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, kami akan membahasnya dalam Risalah. Dan dalam Risalah kali ini sudah hadir kembali bersama kami Bapak Din Syamsuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah Pak, kita juga hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem pendidikan Indonesia agar bisa mencapai pendidikan yang unggul. Menurut Bapak pendidikan unggul sendiri apa sih Pak? Ya, pendidikan ini adalah jalur penting strategis untuk memajukan sebuah bangsa. Karena kemajuan sebuah bangsa itu akan sangat ditentukan sebagai faktor penentunya itu oleh kualitas sumber daya manusia. Bahkan negara-negara yang punya sumber daya alam yang kaya raya sekalipun, kalau tidak disertai dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dia tidak akan bisa maju. Betul. Sebaliknya, negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam sama sekali, sekalipun, tapi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dia bisa maju. Dan itu buktinya banyak. Jepang, Korea, mana ada sumber daya alamnya. Singapura, sebuah negara kota yang hampir tidak punya sumber daya alam, tapi bisa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka dia menjadi negara yang maju. Paling tidak secara ekonomi gitu. Maka ya, kemajuan sebuah bangsa, indikator utamanya adalah adanya tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas ini ikut ditentukan oleh namanya pendidikan. Pendidikan baik di sekolah, di masyarakat maupun di rumah tangga. Maka kalau kita mau maju, berarti harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, berarti harus ada pendidikan yang berkualitas atau berkeunggulan, maka disebut sebagai pendidikan unggul. Nah, keunggulan itu antara lain ya ditentukan oleh sebuah proses pendidikan ya yang maju, yang dinamis, yang bisa melahirkan anak-anak didik ya dengan etos kerja, etos ilmu, ya, termasuk juga daya saing, competitiveness, kemandirian dan sebagainya. Nah, ini harus bisa dilahirkan oleh pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang berkeunggulan tadi itu. Ya, apa saja syarat-syarat untuk membuat pendidikan unggul agar SDM semakin berkualitas, kemudian pendidikan semakin bagus, Pak? Pendidikan dengan demikian harus berorientasi kepada penanaman nilai. Tidak sekedar transfer of knowledge, pengalihan pengetahuan dari otak guru ke otak murid, tapi perlu dilanjutkan dengan penanaman nilai-nilai. Maka menjadi pendidikan nilai, bahasa Inggrisnya value education. Dan kalau pendidikan nilai, value education yang kita lakukan, dan itu akan berorientasi kepada pendidikan watak, pendidikan karakter. Nanti outputnya, hasilnya, tamatannya itu akan orang-orang menjadi orang-orang selain punya pengetahuan, tapi dia punya watak, punya karakter. Inilah syaratnya untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas tadi. Maka pendidikan yang berkeunggulan itu harus menjadi pendidikan atau menyelenggarakan pendidikan nilai, pendidikan watak. Bahasa agamanya pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak artinya tidak hanya melalui jalur sekolah saja, keluarga pun juga punya peran penting. Bahkan keluarga pada hemat saya adalah pendidikan atau sekolah pertama, utama, dan terakhir. Jadi sudah utama, pertama, utama, dan terakhir dalam arti ya di rumah lah ya, di keluarga lah
sang anak sejak kecil itu ditanamkan nilai-nilai. Nah, kalau pernikahan rumah tangga ini baik, dan itu terutama ibu ya, yang sangat-sangat strategis untuk melakukannya, insya Allah akan lahir anak-anak yang baik pula di sekolah. Ditambah oleh sentuhan guru-gurunya di sekolah, ya, maka insya Allah akan lahir anak manusia, anak-anak bangsa yang berkualitas, dengan akhlak mulia, dengan karakter kuat. Inilah yang akan memajukan bangsa ke depannya. Berarti itu syarat-syaratnya untuk bisa mencapai negara yang semakin maju ya Pak ya. Nah, kaitan antara pendidikan unggul dengan negara yang maju ini sejauh apa sih Pak? Ya sebenarnya secara teoritis banyak kelompok kalangan sudah menyatakannya ya. Umpamanya dari World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia, telah menyebut di antara 12 variabel istilahnya, 12 hal yang mendorong economic competitiveness, yaitu daya saing ekonomi sebuah bangsa. Di antara 12 itu pendidikan sangat penting, terutama higher education, pendidikan tinggi, universitas, perguruan tinggi harus maju. Kalau negara yang memiliki universitas-universitas yang maju, itu biasanya negara itu akan mengalami kemajuan pula gitu. Tapi intinya pendidikan. Dan kemudian Islam sendiri apakah sudah mengatur untuk memilih pendidikan yang baik untuk anak-anak? Islam sangat menekankan pendidikan. Kalau kita lihat sebuah hadis, adalah inna kulla mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu terlahir dengan atas fitrah kemanusiaan. Nah, apa itu fitrah kemanusiaan? Ada yang memahaminya sebagai kesucian, ya. Tapi fitrah kemanusiaan itu juga punya arti kekuatan. Bukan hanya kesucian, kekuatan. Dalam arti ada potensi-potensi insani. Walaupun dilahirkan atas fitrah kemanusiaan, tapi kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikan dia keluar dari Islam, menjadi pemeluk agama-agama lain. Apa maksud dari hadis itu? Faktor ajar lebih penting dari faktor dasar. Faktor dasar itu faktor yang dibawa dari lahir tadi ya. Betul. Satu hal, tapi faktor ajar yang didapati setelah kelahiran dari rumah, masyarakat, sekolah, itu namanya faktor ajar. Itu jauh lebih penting karena faktor ajar inilah yang bisa mengubah faktor dasar tadi itu untuk menjadi baik atau menjadi tidak baik. Nah, faktor ajar inilah yang ini sekedar istilah yang bisa diproses lewat pendidikan tadi itu. Maka seorang manusia ya bisa berkembang baik ya, kalau proses pendidikan dan pengajaran di sekitarnya juga baik. Baik Pak, kita akan terus membahasnya. Pemirsa, pendidikan di Indonesia ini terus akan membaik ketika sudah ditanamkan melalui keluarga dan karakternya sejak usia dini. Kami akan terus membahasnya dalam risalah sesaat lagi. Kembali lagi dalam risalah masih bersama Bapak Din Syamsuddin. Pak, Indonesia sendiri, apakah sudah tercermin Indonesia ini merupakan negara maju dalam pendidikannya, Pak? Ya, kalau menurut hasil survei indeks yang ada, kita masih rendah. Indeks pengembangan sumber daya manusia kita, IPM, indeks pengembangan manusia atau Human Development Index kita masih rendah, dalam arti posisi Indonesia itu masih di bawah. Kalau tidak salah di urutan ke 121 dari 170-an negara. Ya, bahkan kita masih berada di bawah negara Palestina. Sebuah negara kecil, tidak punya sumber daya alam, terlibat dan dilanda oleh perang berkepanjangan. Tapi sumber daya manusianya, indeksnya relatif tinggi gitu. Nah, kita berada ya setara dengan Paraguay, Zimbabwe. Di ASEAN jelas ya, Thailand, Malaysia, apalagi Singapura tinggi. Bahkan kalau diukur secara menyeluruh, kira-kira pendidikan di Indonesia ini, bangsa Indonesia ini sekolahnya sampai tingkat apa? Kita baru SMP. SMP Rata-rata kelas ya? 1 ya. Dibandingkan dengan Malaysia sudah tingkat SMA. Nah, ini data-data kita boleh setuju, boleh tidak setuju. Tentu boleh senang atau mungkin tidak senang untuk mengetahuinya.
Tapi lo kenyataannya ya, walaupun pemerintah sudah berusaha keras ya untuk memenuhi pendidikan dari rejim ke rejim, pemerintah ke pemerintah ya. Dan bahkan sekarang ini ada komitmen untuk menganggarkan dari anggaran nasional kita termasuk APBD selain APBN itu 20% untuk pendidikan. Itu suatu kebijakan dan pilihan politik yang sangat penting sekali ya untuk mewujudkan pendidikan yang maju, yang berkemajuan dan berkeunggulan itu gitu. Sistem pendidikan seperti apa yang sebenarnya sangat berguna untuk Indonesia agar sumber daya manusianya semakin bagus, Pak? Ya kalau soal sistem itu relatif baik-baik saja ya, bisa aja kita benahi. Tetapi mungkin orientasinya, ya, pendekatannya, bagaimana yang saya sebut di awal tadi itu harus berorientasi kepada dua hal, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan ya. Ya, itu hadis. Hadis berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan, tentu dengan teknologi juga. Berarti penguasaan, the master of science and technology. Tidak sekedar mengetahui tapi menguasai, termasuk di dalamnya mengembangkan. Dan yang kedua syaratnya itu pendidikan harus juga mengarah kepada pendidikan watak, pendidikan akhlak. Karena sejatinya keberagamaan hidup manusia itu juga sangat tergantung juga akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata hadis yang lain. Aku diutus untuk mengembangkan akhlak, karakter gitu ya. Karakter itu kemandirian, rasionalitas, orientasi kepada kualitas, orientasi kepada kompetisi, siap bersaing, bertanding ya. Daya saing gitu. Dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dua orientasi penting ke arah menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan mengembangkannya, dan yang kedua ke arah membentuk kepribadian yang berkualitas, yang berakhlak tadi itu, yang berkarakter tadi itu. Saya kira pendidikan dimanapun memang harus diarahkan ke sana. Nah, Islam sendiri sudah mengatur dan memerintahkan kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, ketika kita tidak ada kemampuan untuk sampai ke sana, Pak, bisa mungkin di jenjang yang paling tinggi, bagaimana kita mengatasi hal itu, Pak? Ya, kalau jenjang-jenjang pendidikan sekolah itu kan untuk mencapai degree, Ya. mencapai derajat, mencapai ijazah ya. Karena itu adalah indikator. Indikator dari keberhasilan kita menguasai ilmu gitu, secara terstruktur, secara sistematis gitu. Nah, yang paling penting saya kira ya, pendidikan nilai baik di sekolah dan di luar sekolah akhirnya menjadi budaya. Ini hal yang paling penting bagi bangsa ini. Umpamanya etos ilmu, budaya membaca. Nggak bisa seseorang sekarang ini bisa menjadi atau memiliki ilmu pengetahuan yang luas ya, kalau tanpa membaca baik buku-buku maupun alam semesta. Maka budaya membaca, gemar membaca harus menjadi budaya bangsa. Lihat di Jepang, di kereta-kereta itu Sudah diam, menjadi kebiasaan. semua membaca, baca apapun. Tapi Indonesia tidak. Atau kita budaya membaca tapi membaca berita di media sosial. Tidak membaca yang namanya sumber-sumber ilmu pengetahuan. Jadi membaca, dan itu Al-Qur'an Islam. Wahyu pertama kan Iqra kan? Betul. Iqra, bacalah buku-buku, bacalah literatur, bacalah alam semesta. Maka dimulai dengan membaca. Dengan membaca lah akan terjadi ya, seorang manusia punya pengetahuan yang luas, apalagi ditambah dengan watak tadi itu, etos belajar, etos ilmu, lahir etos kerja, lahir daya saing. Wah, bangsa ini akan maju kalau terdiri dari anak-anak bangsa yang berkarakter seperti itu. Nah, saya dapat informasi kalau Pak Din sendiri juga sebagai pembina pesantren Dea Malela ya, Pak ya. Nah, di situ pendidikannya seperti apa yang diterapkan? Ya, memang saya sedang membangun, baru dimulai tahun ini ya, sebuah pesantren modern internasional di kampung halaman saya, Sumbawa, jauh di pelosok kota, di pelosok desa, jauh dari kota itu. Saya disebutkan dengan kakek yang bernama Dea Malela, yang berasal dari Goa Makassar, pindah ke Sumbawa
6 tahun kemudian 1752 ya, dibuang oleh Belanda ke Afrika Selatan. Jadi ulama di sana. Saya hanya memakai nama saja untuk inspirasi. Tapi lembaga ini di dalamnya ada SMP internasional, ada SMA internasional pada waktunya. Ini baru kita mulai SMP ya. Ini saya niatkan, saya cita-citakan untuk menjadi pusat keunggulan akademik di dunia Islam, tingkat dunia. Wow, Tempatnya di desa. iya, kenapa lokasinya di situ, Pak? Ya, hanya apa bedanya antara Sumbawa desa dengan Jakarta, sama saja kan, bumi Allah kan. Ya, kebetulan saja ya, di sini, dan banyak sekolah-sekolah unggul sekarang juga di desa. Kebetulan saya alumni Pondok Modern Gontor yang juga berada di desa ya. Ya. Nah, ini saya mulai dengan cita-cita ya bisa menjadi sekolah unggul lah ya. Untuk tingkat tidak hanya nasional, tingkat dunia Islam. Tentu ke internasionalannya itu ada juga dari luar negeri nanti belajar. Sekarang sudah mulai dari Timor Leste dan negara-negara ASEAN gitu. Dan mohon doa restunya saja ya. Dan saya optimis ya dengan dukungan terutama guru-guru, kita bisa mencetak, ini bisa menjadi salah satu kontribusi Indonesia. Negeri mayoritas penduduk yang beragama Islam bisa juga kemudian bersumbangsi, berkontribusi untuk dunia, khususnya dunia Islam. Ya, betul sekali. Nah, kalau kita lihat bahwa memang negara ini sangat membutuhkan dua pendidikan yang sangat penting, yaitu pendidikan ilmu pengetahuan dan juga pendidikan akhlak. Kami akan terus membahasnya dalam risalah sesaat lagi. Masih dalam risalah yang membahas tentang bagaimana pendidikan unggul untuk mencapai negara yang maju bersama Bapak Din Sapsudin. Jadi begini Pak, sumber daya manusia yang akan dicapai ini harusnya seperti apa dalam negara maju Pak? Ya, sebelumnya mungkin ingin saya jelaskan tentang negara maju, bangsa maju, atau Indonesia maju, Indonesia berkemajuan. Itu sesungguhnya merupakan cita-cita nasional kita. Cita-cita dari para the founding fathers, pendiri bangsa ini ya. Memang tidak secara spesifik dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut sebagai negara maju ya. Tapi maju negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Tapi ada dua kalimat frasa di pembukaan itu yang bisa mengarah kepada kemajuan. Istilahnya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi itu bukan mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini dalam konteks sekarang itu bisa kita pahami sebagai negara maju, sebagai Indonesia maju gitu. Oke. Nah, bagaimana kita mewujudkan itu dengan pendidikan? Maka sudah saya sebut tadi itu harus mengarah pada dua jalur utama. Penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua, pembentukan akhlak, karakter atau watak bangsa. Dan watak bangsa yang bagaimana? Saya kira yang pertama harus atau perlu ditanamkan pendidikan watak yang mengarah kepada adanya sumber daya manusia yang religius, yang beragama. Sudah ada. Tapi bukan keberagaman yang pasif. Bukan religiusitas yang pasif. Wah, taat beribadat, sholat, puasa. Tapi keberagaman yang dinamis melahirkan spiritualitas kerohanian yang dinamis, akhlak. Karena agama itu akidah, ibadah, akhlak. Iman, Islam, ihsan, ujungnya akhlak. Hadis tadi itu. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Jadi keberagaman yang dinamis, spiritualitas yang dinamis. Itu pertama. Yang kedua, saya kira bangsa maju, Indonesia maju kalau mau itu harus rasional. Jangan terjebak pada irrasionalitas. Terus terang, budaya bangsa ini, tradisi adat istiadat kita, masih ada yang berorientasi irrasionalitas. Lihat aja ya, tabu-tabu, pamali-pamali, kurang dijelaskan, di baliknya ada rasionalitas. Sesungguhnya, tapi kita memahaminya irrasional. Nggak boleh duduk di depan pintu pada sore hari. Kita percaya saja itu irrasionalitas. Yang kedua mandiri. Ya. Mandiri dalam arti seorang anak bangsa yang punya kepercayaan diri, punya kemandirian, tidak tergantung pada orang lain.
Nah, ini yang saya kira belum banyak ditampilkan oleh kita. Kalau saya mungkin kreatif. Ya, kreativitas sekarang alhamdulillah sudah banyak anak-anak sekolah kita yang kreatif. Mungkin sekarang ini yang paling penting itu kompetitif. Punya daya saing. Kalau orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Nah, kreativitas seperti itu, daya saing seperti itulah yang mungkin perlu kita cipta, yaitu siap bersaing dan bertanding. Coba lihat secara psikologis ya. Udahlah di olahraga, di sepak bola ya. Kalau bangsa lain kalah, tim kesebelasan nasional bangsa lain kalah, ya, dia tidak akan putus asa. Kalah, dia berusaha untuk membalas. Tapi sering saya lihat anak-anak bangsa, kalau sudah kalah satu, itu nambah lagi kekalahannya. Karena sudah Langsung tidak percaya diri. daya saing, percaya diri, grogi, gini segala macam. Paling tidak ya, nilai-nilai watak-watak seperti itulah, religius yang dinamis, rasional, mandiri, kreatif, inovatif, kompetitif, punya daya saing. Kalau itu bisa kita tanamkan dari sekolah, dari rumah, bangsa ini generasi ke depan akan menjadi generasi unggul, generasi milenial, tapi generasi yang berkeunggulan. Ini yang akan bawa bangsa ini maju nanti dalam persaingan antar bangsa dewasa ini. Ya. Nah kalau tadi itu kemandirian kan sejak kecil Pak. Nah sekarang ini bagaimana cara kita merangkul generasi muda ini agar bisa mencapai pendidikan unggul Pak? Ya, pendidikan unggul tidak selalu di sekolah dan tidak selalu harus mahal. Ya, kalau dimulai dari tingkat paling bawah di rumah saja, mungkin murah meriah, tapi betul-betul menanamkan nilai bisa. Tapi saya ingin beri catatan penting, pendidikan di rumah itu jangan diabaikan. Oleh karena itu perlu dimulai dari rumah. Dan khususnya kepada para ibu itu disebut dalam sebuah pepatah Arab, al-ummu madrasatun ila a'datta shibati bal a'raq, artinya ibu bagaikan sekolah. Jika disiapkan yang baik, Anda telah menyiapkan generasi penerus terbaik. Maka pendidikan rumah tangga dan fungsi dari ibu bapak juga sebagai pendidik itu akan menjadi salah satu faktor yang akan memajukan bangsa ke depan. Lalu generasi muda sendiri yang misalkan tidak mengenyam pendidikan di waktu kecilnya Pak, bagaimana cara kita memberikan atau support mereka supaya mereka ini benar-benar tetap optimis? Ya, sekarang kan sudah ada jalan ya, yang tidak beruntung mungkin karena dulu pendidikan itu mahal, sekarang kan sudah gratis, bebas, ya. Sudah wajib sekolah, wajib belajar. Kalau yang tak berkesempatan kan sekarang disediakan paket-paket ya, itu A, B, C segala macam bisa juga menempuh ya. Tapi sekali lagi pendidikan itu bisa saja di luar sekolah. Ya. Dan kalau tersedia ya pendidikan masyarakat dan seorang anak bisa belajar, terutama tentu ketika masih kecil dulu. Orang tua ya mungkin tidak hanya sekolah tapi belajar dari masyarakat, dari alam, dari kehidupan, banyak yang berhasil. Ya, tentu ini harus menjadi tanggung jawab negara pula lah ya. Anak-anak bangsa yang sudah dewasa tapi tidak mengenyam pendidikan, gimana tetap dibuka kesempatan walaupun sudah tua. Karena belajar itu tak mengenal usia. Iya Pak, terima kasih. Ini sudah sangat bermanfaat sekali untuk pendidikan saya pagi ini. Nah, agar negara kita maju, watak HSDM ini harus rasional pertama, kemudian harus mandiri, dan juga harus kreatif maupun kompetitif. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dalam Risalah. Informasi Islami, Jiwa Muslim Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.